Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Bara. Waduh, ya ini udahlah langsung aja lah dari Dipati Ukur nomor 5 dari studio kita sudah kedatangan the one and only, the legendary Mata. Halo. One and only. The one and only, the one and only. Ya, karena memang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Yang Mata tuh. Sebenarnya ada Yopi Mata dulu Mata, tapi karena ini makanya T-nya 2 ya. Ya. Betul. Aduh, tapi Mata ini kalau dihitung dari perilisan album berarti umur bandnya 17 tahun ya, karena 2007 kan. Ya. Iya. Kalau umur bandnya sendiri rilis album, 2006. Sebenarnya kita 2 kali rilis ya sebenarnya. oh repackage ya? Itu 2000 berapa sih kita? 2006. 2005. 2006. 2006. Kali 2006. Oh yaudah, entar. Oh ya udah. Ya kalau nggak 2005 2006 lah. Oh, kalau Mata tuh tipe ini nggak sih? Ada punya, kan biasanya kalau band kan tidak banyak band yang punya tanggal berdiri. Satu-satunya band di Indonesia, dua band di Indonesia yang saya tahu tanggal berdirinya, Gigi sama Slank ya. Yeah. Karena kalau Slank 26 Desember, kalau Gigi 22 Maret. Yeah. Nah, yang lain itu biasanya kalau band tahun segitulah pokoknya. Jadi kalau ngerayain ulang tahun teh pokoknya di tahun itu, nggak tahu di tanggal berapa. Kalau Mata tahu tanggal rilis. Sama. Saya kan baru lahir nggak ingat. Oh iya benar. Aduh, Kang, saya mau ini menawarkan dulu. Jadi di kalau saya yang siaran, saya mau nawarin dulu. Ini ada permainan, mau di awal sekarang atau mau di akhir aja? Di awal aja deh. Kenapa? Supaya nggak lama, supaya maksudnya deg-degannya nggak lama. Oh, nggak lama. Jadi ini tuh permainannya adalah saya pengen teman-teman Mata nih ya, akang-akang Mata ini menebak lirik lagu tapi yang non hits. Jadi semua lagu yang saya sebutin liriknya ini adalah lagu yang tidak ada video klipnya. Luar apa dalam? Enggak, lirik lagu Mata. Jadi saya pengen tahu, Mata kan rilisnya 3 album ya, full album kan? Kalau saya baca. Iya. Ada Ketahuan, ada Kalimat Sakti, ada Permata. Ya, urutannya salah saya. Nah, yang pertama. Jadi saya hanya akan bacain sepenggal aja. Terus kasih tahu ini judulnya apa ya. Yang pertama. Walau ku tahu kau takkan mengerti. Tak bertepi. Benar. Itu tak bertepi. Selanjutnya, mana lagi? Ini tak bertepi. Selanjutnya, nah ini ya. Ataukah memang benar kita tak bisa lagi bersama? Di mana tidur? Tidur di mana? Berikutnya. Kusadar semua ini memang salahku. Akankah semua berlalu? 2 cinta. 2 cinta. 2 cinta. Wah, ini ingetannya bagus ini ya. Berikutnya masih ada dua lagi. Yeah. Ini. Nih. Jangan lelah engkau larut dalam ragumu dan yakinkanlah hatimu untukku. Ayo, coba. Bukan. Dan dekaplah. Tersenyumlah. Bukan. Jangan lelah engkau larut dalam ragumu dan yakinkanlah. Betul, masa lalu. Benar. Yang terakhir, ya. Sejatinya cinta mati dibawa sampai surga. Nikah. Tepuk tangan dulu coba. Wah, ini ingatannya. Kalau hitung dari 2006 berarti untuk ukuran band yang sudah melewati 15 tahun ingatannya cukup baik lah berarti. Yang paling parah dia punya lagu sendiri dia nggak apa. Terasah ya berarti ya ingatannya ya. Tapi kalau Mata kesini sayang kalau kita cuma ngomong, maksud saya selain Mata, terus untuk ukuran band yang lebih dari 10 tahun sayang kalau cuma ngomongin single baru. Pokoknya singlenya udah ada di playlist kita. Kalau mau request di ini aja. Boleh, silahkan ya. Kalau mau request di 0811-244-1067. Saya nggak mau ngomongin soal single barunya, itu mah untuk penyiar-penyiar biasa aja. Saya mau penyiar. Saya mau ngobrolin perjalanan musikalnya seorang Mata. Seperti yang kita tahu di rilisannya ada 6 orang kan? 6 orang ya. Ada 6 orang. Ini Mata ini teman apa sih Kang sebenarnya?
circle-nya tuh apa misalnya sama-sama geser kanan Tinder. Bikin band ah. Gitu. Tapi di settingannya teh looking for men we. Kan bisa jadi itu teh kan. Bisa ngeband semua. Gitu. Jadi pas chatting pertama, kamu bisa ngeband nggak? Gitu. Circle apa sih Kang sebenarnya mata ini? Jadi dulu kan saya pernah di Mainball. Nah, terus tiba-tiba waktu saya take vokal Untuk Nine Ball. iya, dia kan di pinggir saya tuh kamarnya. Oke, kamar apa nih? Oh, Kosan. oh take-nya di kosan. Oke. Di kosan. Udah gitu ya, singkat cerita saya enggak lah, udah masuk itu tuh demonya tuh ke Palu musik Kang Pai ya. Cuman ya pokoknya ada hal yang memang buat saya nggak berjodoh sama mereka. Terus saya bikin band. Saya udah mau bikin band, udah Orang-orang ketemu ini? sama dia. Enggak, Oh. ketemu sama dia di jalan di BIP waktu itu di Oke. Media. Ini ingetannya bener nih. Terus. Terus dia bilang Kang Punten ini tahun berapa? 2005. Timeline-nya? 2005. 2004. 2004. Ya, 2004. Oke. Udah gitu band-bandan yuk. Ya udahlah yuk gitu. Band-bandan yuk itu dari mulut Kang Wo. Karena kita ketemu. Padahal saya lagi bikin band itu. Kalau nggak salah Diki, saya sama Diki waktu itu ya. Pohon. Jadi waktu itu ada ini. Coba ini yang ingetannya. Waktu itu ada cari vokalis buat Young Head. Oke. Saya dulu. Udah saya ambil dia. Oke. Terus jodoh sama dia ketemu. Gitu. Ya udah akhirnya berarti drumnya Walk, gitarisnya Diki. Oke. Nah, kalau sama Yudi di keyboardis dia kan After Five kan dulu. Lebih ke kasihan sih. Dia di awal sama saya karena saya bikin banyak lagu sama dia. Oh, jadi kenalnya justru sama Kang Yudi duluan. Jadi kita satu kos. Oke. Udah di Junghead saya sama Diki, terus sama Walk. Nah, Walk bawa Stay. Oh, Terus oke. kalau Igo yang nggak tahu saya tuh. Nah, coba nih ini. Robert Smith satu itu siapa yang bawa? Saya nggak tahu. Ada yang masih ingat siapa yang bawa? Siapa yang ngajak? Oh, Tapi si kan Brur. nggak mungkin kalau tiba-tiba. Oke, si Brur ini siapa? Coba. Almarhum. Oke. Boleh dia manajer kita yang banyak bantu kita juga zaman dulu. Sebelumnya dia manajer Junghead sebenarnya. Oke. Sebenarnya. Sebenarnya manajer Junghead dulu. Terus saya Sunu ngajak saya buat bikin proyek itu. Akhirnya dia nguping doang sebenarnya. Jadi ikutan. Ayo gitu. Akhirnya dipegang sama Bro. Oke. Gue diajak sama Bro kalau nggak salah ya dulu gitu ya. Igoy ngajakin Bro ngajakin Igoy. Ya udah akhirnya kita berenam akhirnya. Oke. Nah, itu nama mata itu dari mulut siapa, Kang? Ayo kita kita berenam nih. Apa ya namanya? Nah, nama mata tuh dari mulut siapa? Dari Saya poster. sih yang bikin. Saya bikin dulu namanya The Ice. Oke. Cuman waktu itu Kang Niko bilang Indonesia aja ya waktu itu ya, Indonesia aja. Pas ketemu sama Mas Anes, T-nya jangan satu dong, T-nya 2 aja gitu. Karena sebelumnya udah tahu ada Yopi Mata itu atau Ada mata Dream Band. Ya kalau saya sih nggak tahu ya karena memang nggak nonton TV mungkin. Cuman waktu itu Mas Anes yang bikin T-nya 2 ya. Udah T-nya 2. Oke. Ada Anes Rembes namanya. Anes Rembes, bener. Udah katanya bro 2 aja T-nya. Ya udah dari situ kita bikin lagu sama ada Kang Niko dengan M Record kalau nggak salah. Nah dari situ diambil sama EMI. Ini masih 2006. Udah 2006 tuh ya. 2006. 2005 apa 2006. 2006. Diambil EMI-nya. Saya lupa lagi sih itu jaraknya berapa. Seingat saya nih. Kalau nggak salah 2 tahun kita vakum kalau nggak salah. Atau kita ngeband. Itu ngeband. Ngeband. Ya terakhir ngeband di Sumedang. Oke. Ini dengan nama The Ice tuh. Enggak, Mata udah Mata. Oh, udah Mata. Nah, saya pengen ikut tur-tur sama Niji sama apa waktu dulu Bang. Oh, tapi belum rilis album. Belum udah rilis udah. Indie. Oh, oke. Ini satu album Satu ya. album. Nah, saya pengen ngobrolin itu ya masa prasejarah si Mata yang indie ini. Waktu itu sudah memainkan musik seperti yang masyarakat kenal kah? Tidak. Oke. Maksudnya? Ketahuan Iya, lagu ketahuan. musik yang kayak masyarakat kenal aja, kayak Playboy, musik yang rilis label gede. Oh iya kalau kita manggung kita bawain. Ya. Ya cuma ketahuan man nggak ketahuan terakhir.
Oke. Sebelum, maksudnya mungkin sebelum ada punya lagu sendiri, main nggak? Bawain. Kalau bawain lagu lain. bawain lagu lain, tapi nggak banyak. Karena Oke. memang fokus kita memang pengen bikin project. Oh berarti emang band ini gue bentuk visinya band recording pada saat itu. Ya, karena kita semua basic itu dari kafe-kafe. Nah dari situ tuh Kang, kenapa berjodohnya dengan EMI? Gimana perjodohan sama EMI itu? Langsung perjalanannya. Hah? Blackboard sebenarnya. Blackboard, pelangi rekor langsung, pelangi rekor. Oke. EMI. Jadi memang waktu itu Pak Iwan bikin label sendiri namanya Pelangi Record, dia langsung masuk Pelangi. Ini tuh Iwan Kertaguna itu ya? Iya, Oke. Kertawijaya. Itu cucunya tuh. Oke. Tadi itu cucunya. Gitu. Ya udah. Itu perjodohannya gimana? Apakah nawar-nawarin kah? Jadi Kayak setahu kita, seingat kita, memang waktu dulu di Bajakan kita udah lumayan. lagu apa nih yang dibajakannya? Ketahuan. Oke. Sama Kangen Band waktu itu ya. Kangen Band juga Bajakan. Oh iya juga benar, Bajakan. satu era ya benar. Nah, karena Kangen Band di Warner? apa itu dalam hotel apa? Penjara. Oh iya, Hotel Prodeo. Nah, kalau nggak salah kita harus duluan, apa saya lupa ya. Kangen Oke. band lah. Dan teman kita juga ada yang di hotel juga. Prasejarah. Ya udah, akhirnya kita nunggu. Tapi alhamdulillah dari situ nggak lama Diambil. udah diambil. Udah kita sebenarnya tinggal rilis aja. Cuma karena yang satu di hotel lama banget. Oh materinya mah udah semua beres. Oh tinggal Satu rilis aja, doang. tinggal check out dia check out udah Oh ya Allah. bikin klip. Ya udah alhamdulillah. Tapi kan ketahuan yang didengar versi album pertama itu, Ya. apakah sama dengan ketahuan yang versi bajakan yang ngetop Sama, itu? sama. Oh sama Ya. semuanya. Menurut akang-akang nih, dulu kan kayaknya trik ngetop dari bajakan tuh kan saya nggak bisa bilang banyak dipakai sih karena ya itu wallahu alam ya. Ya. Tapi waktu itu apa yang bikin lagu itu bocor duluan? Kan kita memang sebenarnya Sengaja. ya kita sengaja juga. Oke. Tapi enggak, maksudnya kayak kita kayak ngasih ke orang, bukan sengaja dibajakin ya, bukan. Karena kita nggak paham dengan cara ngebajak kayak gitu, nggak paham. Cuman tiba-tiba banyak aja gitu ya. banyak yang jualan gitu. Kita bahkan waktu dulu pernah sempat ngebagi-bagiin kayak brosur gitu di pinggir jalan, Di Dago ya. di Dago. Oh gitu. Sempat di Brosurnya apa tulisannya? Jadi Mata, apa album? sempat gitu tuh kayak gitu. Pokoknya gerilya banget lah gitu. Dan akhirnya teman-teman banyak yang ngabarin, oh ternyata dibajakan lagunya udah mulai. Udah viral lah mungkin ya kalau zaman sekarang. Ya gitu. Udah viral dan segala macam. Wih, teman Mara, abis ini kita akan ulik-ulik lagi ya perjalanan om-om ini. perjalanan om-om ini ya dari berenam terus sampai berempat dan segala macamnya ya. Tapi teman Mara jangan kemana-mana. Stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Wah, seruan ngobrol off-air-nya. Atau mau kita obrolin yang off-air-nya? Tadi sampai mana sih? Oh iya, sampai zaman prasejarahnya si Mata. Tapi Kang, kalau kita ngelihat spion ke belakang ya, nyangka nggak kalau umur Mata lebih dari 10 tahun? Nggak nyangka juga ya, nggak nyangka. Kirain Wok mau mati duluan ya. Nggak nyangka sih. Kenapa nggak nyangkanya? Apakah karena ini punten ya? Apakah keseriusannya cuma udahlah ini mah iseng-iseng aja, ternyata dapat vibes-nya karena ketahuan meledak dan segala macem, terus merasa wah ternyata pertanggungjawaban industri teh udah mulai gitu-gitu. Ya. Kenapa nggak nyangkanya? Dari saya tuh saya ngalir aja sih. Kalau saya nggak tahu kalau dari Diki. Karena kita sempat mengalami masa sulit di musik kan tahun 2011 sampai 2013 tuh kan Indonesia tuh lagi nggak baik-baik saja kan musik waktu itu. RBT downgrade turun nggak boleh, terus manggung juga harus sekelas band kayak kita tuh harus perizinan Polda. Nah maka di situ waktu itu ya ada drop juga sih waktu itu. Jadi ya udah sedapatnya waktu itu ya. Waktu itu sedapatnya gitu. Kalau itu Kang, kalau misalnya ketahuan itu tidak meledak misalnya ya. Mungkin nggak ada album kedua atau mungkin nggak Matanya masih jalan. Bisa aja sih, kalau saya pikir itu hobi ya. Sampai sekarang juga saya selain saya memang ada kebutuhan lah ya. Oke. Ya kalau bisa jadi sebab banyak uang ya kenapa enggak. Tapi di samping itu ya kalau saya sih hobi. Oke. Gitu.
Kalau yang lain gimana? Mungkin nggak misalnya? Atau ini gini deh, mungkin nggak bertahan misalnya? Ya karena hobi itu kalau saya bertahan. Yang pertama dulu yang ketahuan ya. Saya kira enggak deh. Soalnya dulu munculnya Ketahuan juga kan unik sebenarnya kan. Ketahuan tuh di album pertama kita itu adalah lagu yang terakhir. Terakhir apa? Terakhir dari kita udah punya 9 lagu. Ketahuan tuh yang ke-10. Oke, terus Ketahuan tuh juga lagunya Kang Ray ya? Iya, Oke. itu benar-benar last minute, take malam terakhir, di mixing besok paginya dan dikirim ke Jakarta. Ternyata itu kan yang jadi benang merah kita kan sebenarnya. Jadi kan kita nggak nyangka ternyata bisa kayak gini tuh karena lagu yang paling bontot sebenarnya kan gitu. Nah, waktu itu kan setelah terkumpul 9 itu, punten, apakah tidak ada lagu lain dari personil atau apa yang terjadi? Memang dulu itu memang 9 lagu niatnya. Oh, nggak 10. Nggak 10. Oke. Udah fix sama dulu Kang Niko MN. Itu bener-bener ya udah 9 lagu aja oke. Ternyata tiba-tiba sorenya Ray datang di studio bareng-bareng punya lagu bagus tuh. Direkod sederhana terus malamnya sama Suno dikerjain. Malam itu juga di-take, besoknya paginya di-mixing, dibawa bareng-bareng sama 9 lagu itu. Ternyata yang Ketahuan kan yang jadi ininya. Oh, nah itu pas biasanya kan kalau kerja label nih buat pengetahuan teman Mara juga biasanya kan melibatkan talentnya ya. Ya. Kita milih single nih pertama karena buat saya kan single pertama suatu brand apapun ya, penyanyi solo atau band itu krusial sekali karena dia yang akan menentukan ini tuh band apa gitu kayak gitu. Nah, waktu itu dilibatkan nggak Mata? Kita Ketahuan ya single pertamanya ya gitu. Sebenarnya Playboy dulu ya. Iya Playboy. Bukan Ketahuan. Bukan Ketahuan. Justru sebenarnya pas lagi kerja bareng sama Kang Niko ini di nitip distribusi ya waktu itu sama M Record ya. Oke. Yang indie itu kita ngeluarinnya Playboy duluan justru sebenarnya. Tapi ada teman kita yang bantu, teman Sunu sih sebenarnya di radio yang coba muterin Ketahuan. Ternyata responnya bagus. Gitu. Dari situ ya, dari situ responnya bagus. Terus tiba-tiba ada satu kasus juga yang bikin ramai juga waktu itu. Ada dibawain Ketahuan dengan versi lain. Iya betul. Yang kita nggak tahu itu kan. Kita waktu itu lagi perjalanan mau perform di Sumedang ya kalau nggak salah. Tiba-tiba denger di radio, kayak kenal lagunya. Ternyata lagu Ketahuan dengan versi yang lain. Oke. Waktu itu gimana Kang penyelesaiannya di kasus yang itu? Penyelesaiannya kalau kita mungkin sebetulnya ya namanya orang Bandung ya udahlah gitu ya kekeluargaan segala macam, tapi karena memang waktu itu momennya juga ketemu dengan label yang baru sama Pelangi waktu itu ya diserahin ya mereka yang menyelesaikan sih sebetulnya. Kita mah ya udah kita cuman ditawarin gimana mau repackage dengan diajakin ke Pelangi ya udah nanti kasusnya mereka yang selesaikan gitu. Oke. Mau nambahin Kang Sunu? Jadi pertanyaannya soal gimana penyelesaian pas soal itu? Tadi pertanyaan yang awal, seandainya nggak ada lagu yang booming, apakah bandnya masih maju atau enggak gitu kan? Iya masih ada nggak nih maksudnya? Saya mau maju enggak? Pertanyaannya kalau misalkan band nggak maju, apakah kita mau terus band-bandan atau enggak? Gitu. Band-bandannya bareng. Kalau Kang Wo kayaknya enggak katanya tadi. Kayaknya enggak. Kalau saya sendiri sih ya karena hobi saya jalan. Nggak tahu nih Diki gitu. Ya jalan sih. Lihat nanti. Jalan sih lu jangan head tapi. Jadi memang yang kita pikir masalah laku atau booming atau gimana itu nomor satu ya. Sama Allah kan, cuma usaha aja lah gitu, cuma bisa berusaha aja semaksimal mungkin. Itu pun dengan keseriusan yang kita jalani itu ya. Nah hasilnya ya kita sering sama Allah semuanya. Tapi kita nggak sekecewa gimana gitu karena memang dasarnya suka aja. Kalau saya suka ngeband gitu. Iya dan atmosfernya ya maksudnya promo, bikin lagu dan segala macam. Soalnya kemarin juga kan kita bubar ya, maksudnya kita vakum. Saya sendiri ngeband tuh, maksudnya yang nyanyi gitu. Ya saya pikir band ini lebih enak, lebih rame. Akhirnya kita gabung lagi gitu. Oke. Mas yang belakang kalau nggak mau jawab Mas mending keluar. dari saya jawab gitu. Saya mah nampang aja lah. Saya dari tadi tidak ada pergerakan gestur ingin nambahin pokoknya saya mah promo radio ngilu orang. Ya memang dia kontribusinya kayak gini. Kan namanya juga stay. Lu penting orang stay. Nah Kang, saya mau menanyakan. Jadi saya itu kan
langganan lah. Saya tidak pernah terlewat satu edisi pun majalah Rolling Stone. Saya ingat ada Rolling Stone membahas waktu itu invasi Melayu ya. Ya keras sekali lah wartawan-wartawan Rolling Stone ya, ada Kang Soleh, Mas Wendy, Mas Adib segala macam gitu. Waktu itu dibahas memang semuanya invasi, Fagetos lah, Kangen Band segala macam gitu. Saya tidak pengen jawaban diplomatis nih. Waktu itu kalau kata anak sekarang kena mental nggak Mata di usia segitu ya. Di usia ya mungkin kalau usia sekarang sudah diketawain aja. Nonnya orang tapi di usia segitu pada waktu itu Mata wah ternyata gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kan gini Mas Kang Mas iya deh. Di awalnya juga kan kita memang si ketahuan itu yang jadi benang merah si Mata itu kan sebenarnya bukan pilihan utama di awal juga kan. Kita ada idealisnya lah. Apalagi background dari kita masing-masing itu kayak Diki, Grand, Sunu, R&B, saya sendiri nge-rock. Kita ada rasa malu lah. Seawalnya tuh dengan ketahuan tuh ada rasa malu. Betul. Otomatis ketika dibahas sama senior majalah gitu, otomatis kita juga ada minder, ada ngedrop gitu. Cuma, nah sekarang yang lucunya sekarang nih, udah tidak seperti itu lagi. Betul. Kan? Makanya jadi behaviornya jadi beda. Jadi ini kan malah dipakai karaoke dan segala macam. Nah, menurut Akang-Akang nih pada saat itu ya kita ngomongin di tahun itu, apa sih yang bikin kalian tuh kena semprot lah gitu? Apa? Kalau saya berpikir seperti ini. Ini yang futuristik itu sebenarnya siapa? Yang punya visioner. Visioner. Visioner sebenarnya siapa gitu kan ya? Apakah dia apa istilahnya musisi terkenal sebagainya apa gimana gitu? Yang saya pikir waktu itu. Karena kalau misalnya boleh sombong-sombongan nih ya, musik apa yang nggak saya tahu, terus jenis musik apa yang saya nggak paham gitu. Di musik rock sampai seriusnya saya paham waktu itu gitu ya. Maksudnya perasaan takaburnya tuh kayak gitu gitu. Dan memang Kang Niko tuh kalau saya yang bilang, kalau kamu mau idealis ya, kamu rekaman sendiri, udah gitu kamu beli lagunya sendiri, kamu dengerin sendiri. Maksudnya gitu, saya ingat banget itu. Nikmatin sendiri. Nah, itu kan itu sebelum waktu kita rekaman. Waktu rekaman itu ingat banget ngomong gitu. Oh iya ya dipikir-pikir ngapain kita harus sok-sokan gitu kan. Bahkan di lagu Bertepi aja kata Kang Niko, tong lebay-lebay ting lempeng we gitu. Biar pengamen bisa nyanyi. Ingat banget waktu itu saya. Oke. Akhirnya gitu. Nah pas di Rolling Stone kayak gitu, di majalah itu ya, saya udah nggak peduli maksudnya. Yang penting kan RBT. Iya betul kan, pada akhirnya. Kaya kan. Daripada sok-sokan, wah rock-rockan Rutan Barat. Oke sama dia juga ikutin sama kan. Iya betul. Rutan Bule, terus Tepayu, terus lebih malu gitu kalau menurut saya. Bahkan saya itu majalah Rolling Stone, gitu kan, saya mau bikin majalah Melayu tadinya. Melayu Stone. Saya mau balas tuh kan. bikin majalah sendiri, bikin media sendiri. Gitu. Yang penting kan laku gitu. Betul. Mas Teh coba ininya narasi. Oh jadi ini madu terusin dulu. Silakan mikir dulu. Saya tuh, saya nggak suka sama satu band yang memang. Sebut Kang di sini Kang biar rame Kang. Itu kan ada tapi RBT-nya 20 miliar siapa kita yang nggak mau. Gitu kan berandai-andai coba kalau ngeluarin itu gitu kan. Gitu ya. Ya nggak bisa dipungkiri lah. Maaf nih ya maaf. Boleh tanya ya RBT-nya Wali sama Afgan siapa yang paling banyak gitu. Ya, meskipun orang wah saya sukanya Afgan musiknya gini-gini tapi kan nggak bisa dibohongin. Ya, betul. Kalau nggak salah tuh sampai 20 juta downloader kalau nggak salah. Di lapangan ya fakta berbicara di lapangan. Undangan di apalagi di tempat-tempat kayak ya Second City. Wah laku banget. Jangankan seperti itu di kota-kota aja sekarang lagi musim. Betul. Siapa orang yang nggak tahu lagu-lagunya Wali? Gitu. Iya. Nah, itu bukti gitu menurut saya. Gitu daripada zaman sekarang siapa lagu Van Halen siapa yang tahu? Atau Sepultura nggak ada yang tahu. Gitu. Ya itu jadi abangan saya gitu. Mas Teh coba tambahin pada saat itu. Mas Teh juga terlibat kan di TKP ya? Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Di umur, saya ingat umur masih 24. Kang Se itu paling muda. Paling muda ya. Paling muda ya. Bungsu dipanggil. Oke, Bungsu Bandung bukan aduh. Waktu 2004 itu saya masih main di kafe di Classic Rock. Oke, wah itu saya PKL di situ Kang. Iya. Di ospek sama siapa? Van Halen teh, Syarif Kang. Sini dulu kamu main kan. Saya reguler tapi main musik 90-an. Kayak Collective Soul yang gitu-gitu. Collective Soul, Radiohead kayak gitu. Nah itu sama si John, sama si Navin. Navin ini. Navin Sekarang dia masih udah ada buntutnya di sini ya. Saya Kang gemes banget saya dipotong dong itunya. Saya bilang itu baru kemarin saya benerin bass ya. Itu masih ada. ya Allah saya gitu dah. Ternyata jimat itu. Yang bikinnya shredder ya. Iya itu. Terus banget ya. Memang idealis ya. Terus pertanyaannya kena mental. Apalagi paling muda tuh. Paling muda. Kena mental banget. Oke. Kan dulu mainnya lagu 90-an. Yang gitu-gitu. Tapi itu dibawa enjoy aja sih. Jakarta Solo tadi kan hobi juga gitu. Jadi jalan aja gitu. Cuek lah gitu. Oke. Dibahas. Justru saya pelanggan Rolling Stone. Di rumah masih ada. Iya, gitu kan dibahas sampai Melayu Invasion. Tahu ceritanya tahu. Ini juga itu sempat jadi obrolan juga di zaman saya kuliah dulu. Nah, terkait behavior yang baru ini, saya juga sebenarnya nggak tahu ya harus dicari atau nggak jawabannya. Kenapa justru sekarang orang-orang flexing kan malah gue karaoke lagu Matah, lagu Fagetos yang gitu dibikin lucu-lucuan lah kayak gitu ya. Menurut Akang apa yang bikin behavior anak sekarang jadi berubah? Justru lagu-lagu kayak gini tuh kayak waktu itu saya beberapa waktu lalu pas bulan puasa nginterview Fagetos, mereka kenceng gitu manggungnya. Terus ya nostalgia aja kan tahun-tahun segitu gitu. Apa yang bikin mereka berubah Kang behaviornya? Udah nggak ada bacot-bacotin lagi segala macem gitu. Mungkin dunia informasinya yang sekarang lebih kebuka ya. Jadi maksudnya mereka lebih banyak nerima informasi yang lebih luas lah gitu. Maksudnya gini. Beda orang dia jawabnya ya. Jadi tentang informasi ya. Bener ya. Anak Bapak Yakob teh bener. Ini tapi sih ya Kak. Oke silakan ini Kang saya. Iya, jadi maksudnya kalau dulu mungkin informasi masih terbatas, jadi termasuk soal referensi musik mungkin ya. Jadi dengerin belum ada Spotify, belum ada. Betul. Jadi masih mungkin mendengarkan CD dan lain-lain, dan idealismenya juga masih tinggi ya. Karena tingkat kegengsiannya tinggi dulu. Tingkat gengsi betul. Gue punya ini nih, koleksi ini, gue sukanya ini nih. Nah kalau sekarang kan karena sudah terbuka tadi, informasi sudah terbuka, jadi kita bisa dengerin lagu di mana aja dengan platform yang banyak gitu. Jadi akhirnya sekarang mungkin ngerasanya udah nggak ada lagi tuh gangsa gengsi ya. Udah nggak ada lagi tuh misalnya eksklusivitas punya sesuatu. Gue sukanya ini nih, nonjolin. Keren nih gitu. Kayaknya sekarang lebih terbuka, dan bagusnya mungkin generasi sekarang lebih bisa nerima ya. Walaupun kayak misalnya koplo aja, jangan ngomongin kita deh. Betul, betul. Koplo gitu. Yang mungkin di zaman kita masih dicibir ya, betul. Nah, sih lagu gitu. Sekarang industri yang bergerak di mereka ternyata wah segitunya. Gitu kurang lebih lah. Sistematis banget ya sistem. Bener anak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yakob Utama. Nah Kang, terkait jawaban Kang Diki tadi ya. Wah, ini Pak, pokoknya saya pastikan pertanyaan di sini mah tidak akan ditanyain di radio lain mah gimana nih kesulitan. Nah, itu mah kalau saya mah beda. Oke lah, tingkat kesulitannya ya. Nah, Kang, ini kan tadi udah bilang anak sekarang udah segitu opennya segala macam informasi dan segala macam. Kepikiran nggak sama akang-akang di mata sekarang untuk ayo nih saatnya kita keluarin idealisnya, atau udah terlanjur tetap aja ngapain idealis kita ramenya begini? Kalau menurut saya sih kita masih tetap jalan di jalan kita aja gitu. Kayak misalnya ini satu contoh misalnya ya. Saya sebagai pribadi punya idealisme sendiri. Misalnya saya suka jenis musik tertentu lah gitu. Saya tuanginnya nggak di mata memang gitu, tapi saya sekarang kan medianya udah luas, misalnya di IG lah, jangan jauh-jauh gitu. Saya bikin cover aja udah lagu yang saya suka gitu kan. Udah puas sendiri gitu, kepuasan tersendiri. Jadi udah
apa ya, udah nggak harus lagi mikir wah mata pokoknya harus begini nih, pokoknya aku harus rock karena saya sukanya rock misalnya, nggak gitu. Sekarang udah mata jalan dengan mata aja gitu, dengan warnanya mata aja, nggak usah jadi kita ngeluarin idealis kita langsung dituangin di mata pokoknya harus begini karena sekarang kita mau udah beda zamannya, nggak gitu juga. Jadi tetap aja jalan dengan mata, dengan warna mata. Kalaupun misalnya kita mau menyalurkan idealis kita sendiri, kita punya media masing-masing. Oke, betul. Ya udah, Ada yang mau jalan. ditambahkan? Kalau saya justru terpanggilnya sekarang semangat lagi ngeband tuh karena kok sekarang diterima. Kok sekarang diterima tuh. Terus saya tuh IO juga kan, beberapa event kemarin saya tiap minta price list red card ke satu band mahal 150 juta. Mata nih. Siapa band yang 150 juta? Banyak. Gila-gilaan harga sekarang kan. Oke. Oh ya mata, ini minimal kita harus punya pendapatan sekian setiap bulan ya mata. Jadinya semangat lagi kan. Gitu. Mata bisa lebih dari ini gitu. Sekarang ya. Nah Kang, saya sekarang menurunkan tensi nih pertanyaannya ya. Sekarang kan apapun yang terjadi sekarang matanya ada nih. Mau orangnya berempat, berenam. Tapi sebelum ke pertanyaan saya, apa yang terjadi sama mata sampai sekarang berempat? Apa yang terjadi sama dua orang itu sehingga Secara pribadi emosional kita nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Kak Yudi itu karena lebih dia milih profesi baru lah. Oke. Apa? Teknik keyboard sama. Dia dosen. Gini. Jadi Tapi keyboardnya QWERTY beneran ya? pas Uni pulang, kita baru musyawarah ngebut lagi gitu. Telat udah balik. Oh, Udah oke. mastiin gitu. Oke. Seandainya dia masih di Bandung aja, Ya mau diajakan oke. pasti dia mau. Gitu. Oh benar. Kalau butuh keyboardis yang rada planet lagi, saya ada kenalan Ahmad Dhani namanya. Nah, Udah cukup. planet juga tuh. lagi cari keyboardis cewek yang cantik. Aja. Oh, ada siapa ya? Nanti deh saya ini. Ya, buat Oh ini Anya Best Jam. Aduh, Anya Best Jam. kalau bisa yang umuran 20. Aduh, ini mah mau dipersunting. Supaya pemandangannya rada enak. Ya kan? Jadi kecut nah seger ini. Ini bisa udah tua. Tapi ada yang sosok yang enak gitu. Kalau Kang Igo ya, apa yang terjadi? Dia planet juga. Dia lebih memilih The Cure sih, karena orang di The Cure sih. Dia aneh juga sih. Berarti pure karena hubungan profesional aja ya? Iya, secara pertemanan kita masih ada grup, masih ceng-cengan juga, masih biasa banget. Nah Kang, saya pengen tahu dong, kalau boleh tahu dibocorin sedikit gimana keadaan internalnya Mata sekarang, apalagi kayak ini pertanyaan yang sama dengan saya tanyain ke siapa ya, ke Ada Band waktu itu. Ada Band kan last man standing-nya Kang Dika tuh. Dia kan last man standing dari awal tuh, dari awal. Ya saya tanya apa alasannya bertahan, terus gimana internal sekarang gitu. Kebanyakan memang band yang jawab karena arus informasi udah segini, jadi lebih nyaman kali ya, udah punya positioning segala macem. Kalau di Mata sendiri udah berempat nih, oke kita jalan nih, ada ini baru gitu. Gimana di internal Mata sekarang? Bukan soal semangat, tapi kayak ayolah kita bikin apalah gitu. Apa ya? Belum ada. Jujur sementara ini kita belum ada rencana apa. Hanya menjalankan program yang sudah dijadwalkan sama label aja. Sementara ini ya. Karena memang kita kesibukan kita juga luar biasa. Jadi tapi kedepannya memang pengennya kita ada sesuatu yang baru, bikin apa gitu. Oke. Terus kalau ngomongin suasana band, ya bener ngangenin. Kayak misalnya kemarin kita promo jalan Jakarta sehari, pas udah pulang di rumah, segala resepnya balik deh. Karena nyenengin gitu. Ini Parasea nih resep gitu. Nah ini soal Parasea nih ya, soal Parasea. Ada nggak perbedaan untuk ukuran band yang sudah mau 20 tahun lah kita anggap ya, sudah mau 20 tahun. Ada nggak perbedaan, bukan manajemen konflik, meredam konflik di usia dulu sama sekarang gitu. Mungkin kalau sekarang ya udahlah masing-masing aja. Kalau dulu wah, Sunu kan dengan nggak ada perubahan ya. Nah saya pengen Pokoknya gini aja nih. Sekarang gini aja. Kita perjalanan Bandung Jakarta Bandung, yang ngomong wah terus. Berarti ya boleh nih. Saya pengen ini dong. Saya pengen ini dong, masing-masing ke satu-satu ya, dari Kang Sunu dulu ya. Ke Kang Uwok, ke Kang Stay sama ke Kang Diki. Apa yang berubah dan apa yang tidak berubah dari Kang Uwok setelah pertemanan musikal hampir 20 tahun ini? Kang Uwok,
menurut Kang Sunu apa yang tidak berubah, apa yang berubah? Yang berubah dulu deh. Apa? Yang tidak berubah aja dulu ya. Oke. Kadaki oke. Kadaki masih. Apalagi Ada lagi? itu tidak berubah. Yang tidak berubah. Misalnya dulu, sekarang dia penyabar, dulu mah temperamen gitu misalnya. Mungkin ada sedikit putih kali. Oh segini teh putih. Itu hitam pucat. Ya itulah. Kalau yang berubahnya apa dari Kang Wok? Ya itu tadi. Mungkin karena Oh sedikit putih. sering mundur, gitu. Oke. Kalau Kang Stay apa yang tidak berubah dari Kang Stay? Tidak berubah playboy-nya mungkin ya. Wah bener. Geskolot Kang. Playboy cuman kapendet gitu non. Playboy kesendat mungkin ya. Jadi ya Terbentur ya tidak untuk ada teman-teman. penyaluran. Kalau yang berubahnya apa? Ukuran badan mungkin. Iya sih bener. Dulu kurus. Kang Diki yang stabil ya dulu. Kalau Kang Diki apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah, semuanya tidak berubah. Kurusnya apa semuanya nggak berubah. Oke. Kalau berubah mungkin rambutnya. Sekarang Berubah. Orang saya nih. Yang mana? Oh itu. Sekarang saya. Oh ini. Oh iya pantesan mirip. Oh iya benar-benar. Mirip nggak? Coba sekarang Kang Wok. Abis ini kita akan dengerin performa Kang Wok ke Kang Sunu. Apa yang tidak berubah dari Kang Sunu? malu sini malu terakhir. Coba. Mau tadi balas Apa? Sunu masih sama ya. Ya apa? Apa yang? Saya harap begitu sekarang kumpul lagi Sunu ada perbedaan. Enggak sama aja. Iya apa yang sama ajanya teh apa? Sunu teh Apa? dia tuh tetap keras kepalanya. Oke. Terus tetap namanya batu salah orang teh. Tapi itulah Sunu kan. Oke. Benar. Kalau yang berubahnya apa? Nggak ada kan? Serius nggak ada. Berarti. Tetap dengan mental terminalnya. Mental terminal. Gogorowokan. Rumah saya di terminal. Oh, oke. Terminal Kuningan juga gitu. Lebih panjang. Terminal. Kirain terminal gitu. Kalau ini Kang Stay apa yang tidak berubah? Secara sifat sih teman-teman ini semua nggak ada yang berubah. Kalau yang berubah apa? Terawujud. Ini secara fisik iya jauh banget. Dulu kan dia lucu ya. Lucu. Paling laku. Sekarang enggak dia. Kalau di urutan dia stay paling akhir. Alhamdulillah. Saya naik. Kalau Kang Diki apa yang tidak berubah dari Kang Diki? Enggak ada yang berubah. Nggak ada. Kalau yang berubahnya apa? Misalnya kebijaksanaan gitu loh. Enggak juga. Dia tetap dengan diamnya, dengan pendiamnya gitulah. Silent mata kalau Iya. di Beatles kan ini George Silent Beatle. Kalau ini Sama. sekarang ke Kang Diki coba. Nah, Kang Diki apa yang berubah dan tidak berubah dari masing-masing? Yang berubah nggak? Ya sama sih sama kayak Wok barusan. Jadi nggak ada yang berubah banyak sebenarnya. Cuman yang berubah sedikit dari Sunu sekarang lebih lebih bijak. Enggak lah. Oke. Sepatu. Kalau dari Kang Stay apa yang berubahnya? Selain fisik maksud saya apa? Mungkin dia lebih Apa ya, kalau nggak ada sama tetap karena kita tuh saling melengkapi ya. Jadi yang cerewet ada. itu mah jawaban band di wawancara tahun 90-an kita saling melengkapi. Nah, tentunya nggak ada yang berubah. Coba ke Kang Stay apa Kang? Dari tiga ini apa yang tidak berubah dan berubah? Dari Sunu mungkin rambutnya memutih ya. Udah mulai memutih benar. Ya. Padahal dari dulu juga saya berubah. Oh gitu? Iya. Saya dari SMP berubah. Oke. Cuma di warna. Oh iya benar. Apalagi Kang? Dari Diki apa ya? Diki mah nggak berubah kali, rambut doang lah kali. Rambut doang kan secara sifat in general Sifatnya sama ya. sama ya. Diki sama enggak? Kalau ini Pak Dewo Pakai sepatu sekarang. emang dulu enggak? Dulu nyeker. Oh lebih ke Baduy ya. Penyakit itu masih penyakit apa? Mungkin karena kan main drum kan saya pun pakai sepatu gitu. Oh, lebih putih. Segini ya. Saya pengen ketemu Uwok zaman dulu dah. Oh, kan kata
Nggak akan kelihatan loh. Tapi benar. Tapi kalau Wok sekarang lebih nyetil ya kan. Oh, nyetir. Gaya ya. Gaya. BMW X1-nya. Gaya. Benar, Parkir benar. aja di 100.000. Karena ini Pak sendiri kan, parkir sendiri. Jadi kalau parkir dia nggak, Pak boleh nggak parkir di sini? Enggak. Pak ini saya punya 100.000. Saya mau parkir. Siapa yang tidak tergoyah Emang ngecek apa? Aduh teman Mara, habis ini kita akan dengerin single barunya Mata ya, yang judulnya Yang Cantik Banyak Yang Nakal. Katanya sih parah dia tuh memang gitu. Siapa nih coba? Saya on air ini. Pokoknya parah kamu kata Kang Diki. Parah nih Denny kata Kang Diki nih. Aduh, Akang-akang Mata terima kasih banyak sudah main-main ke Marah ya. Mudah-mudahan sehat karena Amin, amin. saya selalu bilang ini tuh mumpung lagi wave-nya, ombaknya lagi ombak nostalgia Kang. Saya tuh selalu seneng karena band-band angkatan Akang tuh muncul lagi kayak Coklat, Fageto segala macem. Jadi mudah-mudahan wave-nya Mata bisa riding the wave. Ya, Amin. kita juga pengen kan ngelihat Mata, ngelihat apa ada di festival apa gitu kayak gitu. Bukan begitu Kang Tom? Saya lagi ngelamar jadi vokalis barunya. Kan keluar lagi tuh saya bilang. Saya aja Kang, saya bilang saya berani jamin skill nyanyi saya jauh lebih baik dari 2 vokalis. Nanti kita bantu. Kalau harus dicatat menurut saya. Skill itu nggak ngaruh. Iya benar, Yang benar. itu laku. Apapun suara kita yang penting laku. Yang penting laku ya, yang penting apa kaya raya agar bisa membantu sesama. Akang, abis ini akan ada apa lagi dari Mata? Masa 2024 cuma ini? Kita insya Allah mau duet ya. Cuma Oke. lagi dicari nih ceweknya siapa yang bisa dibikin duet yang suaranya oke, yang Oke. performanya oke, semuanya oke lah. Lagi Oke. dicari. Saya ada kenalan kan Janis Joplin namanya. Nah silakan ya teman Mara, barangkali kalian merasa kayaknya seru nih duet sama Mata, mangga silakan. Sama pemain keyboard cewek. Oh benar itu tuh pemain keyboard cewek. Oh siap. Nanti saya carikan ya. Ya, boleh. Ada spek mungkin atasnya gimana, bawahnya gimana? Borapan 63. Ya, Kan di TikTok kan ada spek ceker babat yang gitu-gitu. ya tekan itulah. Paling nggak noken asnya itu. Aduh, untuk kenal lebih lanjut sama Mata nih teman Mara ya, silakan sosial medianya di mana, Instagramnya di mana Kang? Mata band. Mata band. Dan terus cari di personil masing-masing ada. Nah, mata.band. Ya. TikTok ada TikTok juga Kang? Ada sama. Mata Band juga ya, MATTA.band. Ya sekali lagi teman Mara, yang cantik banyak yang nakal dan lagu-lagu Mata lainnya ada di playlist kita. Jadi kalau mau request Bolbang Bolpis, nah tahu nggak teman-teman Mata? Boleh banget, boleh pisah. Nah ya Bolbang Bolpis ke WhatsApp kita 0811 244 1067. Ian Kalanya pamit undur diri dulu. This is Mata, yang cantik banyak yang nakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga akang-akang. Salam.